Shalom Goyut. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah Goyut pada sore hari ini, aku mau ajak teman-teman semuanya untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hari lepas hari Tuhan selalu ada untuk kami, sehingga kami sampai saat ini Tuhan masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau mengumpulkan kami walaupun dalam kejauhan Tuhan, dalam virtual ini. Tuhan satukan hati kami Tuhan, satukan pikiran kami untuk fokus memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya ibadah Goyut hari ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih untuk ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman sebelum kita menutup lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi di surga. Bila pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita percayakan teman-teman kalau misalnya Tuhan Yesus itu adalah teladan bagi hidup kita. Dari tutur katanya Tuhan kita yang menjadi teladan bagi kehidupan kita, kita akan diberkati. Come on musician.
lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama buka hati kita untuk Tuhan, untuk terima lawatan Tuhan, untuk terima jamahan dari Roh Kudus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah minggu pertama dan saya percaya ini adalah minggu yang spesial buat setiap kita karena dalam ibadah kita pada hari ini kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Karena itu persiapkan diri kita, buka hati kita karena bukan hanya Tuhan akan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya, tetapi hari ini ada kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, Tuhan nyatakan kepada setiap kita untuk kembali memperbaharui dan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk membawa kita mengerti pada pengertian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di sini dan juga setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang muda yang secara khusus menyaksikan tayangan ibadah online ini ya Tuhan. Kami memohonkan berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dan kami renungkan bersama-sama. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kami, sehingga kami dapat terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga percaya bahwa firman Tuhan adalah kuasa yang mampu untuk mengubah kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami Roh Kudus agar kami dibuat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu yang penuh berkat ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting. Saya percaya buat setiap kita, orang-orang muda atau siapapun setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini atau khotbah ini, yaitu sebuah tema refocus atau fokus kembali. Ya, ini adalah tema dengan menggunakan bahasa Inggris, tentunya memang menerjemahkan atau mengartikan refocus itu tidak mudah, tetapi kita bisa memahami bahwa refocus itu bermakna bahwa kita kembali fokus pada hal-hal yang utama, yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan mengambil sebuah ayat, saya akan membuka ayat firman Tuhan dan ini merupakan pernyataan yang ekstrim dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita salah memahami, salah melihat, maka kita bisa salah mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu mari kita buka Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-29. Matius 5 ayatnya yang ke-29. Dikatakan seperti ini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, dikatakan cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah pernyataan yang sangat ekstrim yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita salah mengerti seperti tadi saya sampaikan, kalau kita salah dalam melihat, kalau kita melihat dari sisi yang salah, maka kita bisa salah memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya sengaja menerima maksud saya ayat firman Tuhan ini karena saya percaya bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan berkata, cungkilah dan buanglah mata kananmu yang menyesatkan engkau. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita masuk terlebih dahulu dalam pertanyaan yang lain. Pertanyaannya seperti ini saudara-saudara. Yang pertama pertanyaannya adalah mengapa Tuhan memberikan kepada manusia atau kepada kita sepasang mata atau dua mata. Dan yang kedua pertanyaannya adalah mengapa kita harus melihat dengan kedua mata kita. Ini pertanyaan yang penting. Yang pertama adalah mengapa Tuhan memberikan sepasang mata buat setiap kita. Dan mengapa kita harus melihat dengan dua mata. Tentu ada jawaban dan ada makna rohani yang penting yang kita bisa temukan. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan memberikan sepasang mata kepada kita? Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat. Dan bukan hanya melihat yang kelihatan, ini yang menarik. Tetapi juga melihat yang tidak kelihatan. Apa maknanya? Ketika kita menemukan
prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kita bisa menemukan bahwa ternyata dari apa yang kita lihat, kita bisa melihat yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Ada banyak referensi ayat firman Tuhan, ada banyak nasihat dan kebenaran yang dinyatakan bahwa ternyata dalam kehidupan kita ada yang bisa kita lihat dengan kasat mata dan juga bisa kita lihat dengan atau tanpa kasat mata, saudara-saudara. Nah, apa maksudnya? Tentu yang Tuhan mau kita melihat, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat bukan hanya melihat secara indera atau indera penglihatan, tetapi Tuhan mau kita juga memiliki pengertian, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa kita harus melihat dengan kedua mata kita? Ini penting. Yang pertama karena melihat yang kelihatan itu adalah fakta. Saya ulangi sekali lagi. Melihat dengan indera mata itu adalah fakta. Karena kalau kita bisa melihat sesuatu maka itulah kebenarannya, itu faktanya. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita lihat dengan indera mata kita itu ternyata bisa menipu kita. Nah ini menarik, yang kita lihat dengan mata kita ternyata itu bisa menipu kita. Yang kedua, mengapa kita harus melihat dengan kedua mata atau sepasang mata kita? Karena untuk melihat yang tidak kelihatan yang saya sebutkan, yang tidak kelihatan itu mengandung kebenaran. Sekali lagi, melihat yang tidak kelihatan itu mengandung kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus mengatakan kepada kita, khususnya kepada Thomas yang bisa kembali kita terima sebagai prinsip yang penting buat kita ketika dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah melihat dari yang tidak kelihatan dan itu mengandung kebenaran. Ini berarti melihat dengan kedua mata itu punya makna melihat, mengerti dan juga percaya. Sekali lagi saya ulang, melihat dengan kedua mata itu berarti kita melihat yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang mana dua-duanya itu mengandung fakta dan kebenaran. Tetapi saya simpulkan melihat ya dengan kesepasang mata adalah melihat dengan mengerti dan juga melihat dengan percaya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika kita mengerti tentang kemampuan kita melihat, maka banyak persoalan, banyak krisis, bahkan dosa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu persoalannya adalah karena kita salah dalam melihat, saudara-saudara. Karena kita salah dalam apa? Melihat. Bahkan dapat dikatakan bahwa melihat itu merupakan potensi pertama, sekali lagi, itu merupakan potensi pertama manusia melakukan tindakan dosa. Jadi ternyata kemampuan kita untuk melihat itu bisa berbahaya, kenapa? Karena itu merupakan potensi pertama kita bisa jatuh di dalam dosa, saudara-saudara. Ingatkah kita terhadap Adam dan Hawa? Ketika ia jatuh dalam dosa, potensi dosa pertama yang dimiliki oleh Adam dan Hawa atau Hawa khususnya adalah ketika mereka hanya melihat dengan satu mata mereka. Saya ulangi sekali lagi, saya melihat bahwa Adam dan Hawa itu melihat hanya dengan satu mata mereka. Sehingga mereka tertipu dengan apa yang mereka lihat ketika mereka menutup mata mereka yang satu lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Mungkin ini agak sedikit ribet. Sekali lagi, mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Saya melihat karena ketika ia melihat sesuatu yang salah hanya dengan satu mata mereka dan menutup mata yang lain, maka itu berpotensi terhadap dosa. Mata yang lain adalah mata yang dapat melihat yang tidak terlihat, kita tahu. Karena mata yang tidak terlihat itu memampukan kita melihat Allah. Jadi ketika saya berkata kita mampu melihat yang tidak kelihatan karena Allah itu roh dan ia tidak kelihatan. Itu sebabnya satu mata kita gunakan untuk melihat Allah yang tidak kelihatan dengan mengerti dan percaya, tetapi mata yang satu kita gunakan untuk melihat apa yang kita lihat dengan indera mata kita. Nah, yang terjadi adalah ketika kita hanya melihat dengan satu mata, khususnya mata yang salah, maka kita akan mengabaikan objek yang lain. Maka kita juga akan melihat objek yang salah. Maka kita hanya bisa melihat objek yang salah. Dan ketika kita melihat objek yang salah, maka kita mengerti dengan sebuah istilah yang mungkin orang-orang muda kenal, yaitu salah fokus, saudara-saudara.
Salah apa? Salah fokus. Ini penting karena kita mengerti istilah ini. Tetapi kalau kita sekarang memasuki istilah atau menggunakan istilah salah fokus ini dan memasukkannya dalam pengertian kekristenan, maka salah fokus ini berarti dosa, saudara-saudara. Berarti apa? Dosa. Dosa dalam bahasa aslinya dikatakan tidak tepat sasaran atau meleset. Atau dengan bahasa yang kita gunakan hari ini, dosa adalah salah fokus. Ketika seseorang tidak fokus, maka ia menjadi berbuat dosa, saudara-saudara. Karena arti dosa itu bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap perintah dan ketentuan Allah, tetapi ketika kita meleset, tidak tepat sasaran atau salah fokus, maka itu dikatakan dosa. Adam dan Hawa telah tertipu ketika mereka melihat dengan satu mata, yaitu mata indera mereka. Lalu kemudian ia menganggap bahwa pohon yang terlarang itu sebagai sesuatu yang sangat menarik perhatian mereka. Salah fokus mengakibatkan munculnya kesalahan-kesalahan lainnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa ketika seseorang salah dalam melihat, maka ketika ia salah melihat akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan selanjutnya. Ketika Adam dan Hawa dibujuk, ditipu oleh setan, dia berkata bahwa buah itu kelihatannya enak dipandang, lalu kemudian sepertinya enak untuk dimakan dan membuat mengerti. Padahal itu sebuah tipuan ketika mereka melihat. Oleh sebab itu Rasul Paulus membuat sebuah klasifikasi, membuat sebuah rumusan tentang dosa, bahwa potensi dosa adalah dimulai dari keinginan mata, keinginan daging dan juga keangkuhan hidup. Karena itu orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena ketika kita salah dalam melihat, maka yang terjadi adalah bisa mengakibatkan kesalahan-kesalahan lainnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa ada orang yang melakukan perbuatan cabul? Kenapa ada orang yang onani, masturbasi, lalu kemudian melakukan hubungan seks yang terlarang? Itu karena dimulai ketika ia melihat tampilan-tampilan, tayangan-tayangan yang bersifat cabul. Dan kita bisa mengerti sekarang untuk bisa mendapatkan tayangan-tayangan, video-video yang cabul itu sangat mudah sekali hari-hari ini. Itulah sebabnya orang bisa jatuh dalam dosa percabulan, dosa perzinahan, itu karena terlebih dahulu ia melihat tayangan-tayangan dan tampilan-tampilan yang cabul. Kenapa orang mencuri? Karena yang ia lihat adalah keberhasilan orang lain. Kenapa orang mencuri? Karena ia salah melihat kekayaan dengan prinsip yang salah. Kenapa orang marah? Orang marah karena ia hanya melihat kesalahan orang lain. Kenapa orang menjadi dendam? Karena ia melihat sakit hati yang ada di dalam dirinya. Kenapa orang mabuk dan berpesta pora? Karena ia melihat pergaulan yang salah atau pergaulan yang buruk. Kenapa orang menjadi khawatir dan takut? Karena mereka melihat ketidakpastian. Kenapa orang akhirnya menjadi membunuh? Karena mereka melihat kematian dan mereka melihat iblis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya melihat itu bisa berbahaya, tetapi melihat juga bisa mendatangkan sesuatu yang hebat. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang mengerti bahwa kita ini karena dosa telah menjadi buta secara rohani. Karena apa? Karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk rohani. Berbeda dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka bukan makhluk rohani. Manusia atau kita itu adalah makhluk rohani. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini membawa setiap saudara, orang-orang muda, siapapun saudara untuk kembali refocus, untuk kembali memfokuskan dan membenarkan penglihatan kita. Dan mengapa kita harus refocus? Bagaimana kita bisa refocus? Bagaimana kita bisa kembali fokus? Kita mengerti bahwa alasan kenapa Allah mengaruniakan Kristus datang ke dunia adalah karena dengan Kristus kita bisa refocus. Karena dengan Kristus kita bisa fokus kembali. Karena dengan Kristus kita bisa menuju tujuan yang pasti dan jelas serta benar. Karena dengan Kristus kita bisa meninggalkan dosa kita. Yesus berkata, jika engkau melihat aku maka engkau melihat Bapa atau Dia yang mengutus
mengutus aku. Itu sebabnya karena Kristus, maka kita bisa melihat Allah yang mengasihi kita, yang memperbaharui kita, yang bisa memulihkan kita, yang bisa mencelikkan mata kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, apa itu refocus? Apa itu hidup fokus, saudara-saudara? Saya menemukan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima berkata seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau. Karena dikatakan apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ketika kitab Wahyu ini mengatakan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula atau kasih yang semula, maka ini gambaran tentang refocus, tentang bagaimana kita fokus lagi kepada penglihatan yang benar, kepada apa yang harus kita lihat dengan benar. Yaitu ketika Tuhan berkata kita harus kembali ke kasih yang mula. Kasih yang mula adalah kasih yang original, kasih yang kekal. Dan itu bisa kita dapatkan di dalam Allah melalui Kristus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada cara yang lain, tidak ada cara yang tepat supaya kita bisa melihat dengan benar, melihat kembali sesuatu dengan tepat, kembali refocus adalah dengan cara menggunakan atau melalui Kristus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, hari ini pesan Tuhan sederhana. Tuhan mau kita supaya refocus. Nah, bagaimana kita bisa refocus? Saya menemukan di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26 cerita di mana Tuhan mencelikan atau menyembuhkan orang yang buta dan ada proses-proses yang menarik yang akan Tuhan Yesus lakukan kepada kita yang bisa kita pahami. Karena itu mari kita buka dan melihat Markus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Dikatakan begini, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Nah, ceritanya adalah ketika Tuhan Yesus di Betsaida, ada orang yang membawa seorang yang buta dan mereka meminta tolong kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjamahnya atau menyentuhnya, saudara. Perhatikan, bukan untuk menyembuhkan tetapi untuk menyentuhnya atau menjamahnya. Selanjutnya dikatakan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, berarti 2 kali Yesus meletakkan tangannya, saudara. Lalu dikatakan apa? Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung, saudara. Dari cerita ini kita bisa melihat ada proses yang begitu detail dan menarik buat kita supaya kita bisa menemukan bagaimana caranya Tuhan membuat kita refocus atau fokus kembali untuk melihat apa yang benar, apa yang tepat sesuai dengan kehendaknya. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa ada orang lain yang membawa orang buta ini. Berarti yang pertama, saudara, supaya kita bisa refocus adalah bagaimana Tuhan membuat kita refocus adalah kadang-kadang ada peran orang lain dalam hidup kita. Kita bersyukur. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang care terhadap orang buta ini. Mereka membawa orang buta ini untuk dijamah oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa kalau saudara bisa ada sampai hari ini, kalau saudara bisa melakukan segala sesuatu mencapai capaian-capaian tertentu dalam hidup saudara, itu juga karena ada orang lain yang berdoa dan menabur benih di dalam kehidupan saudara. Itu karena ada orang-orang yang telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Betul tidak? Kita ini kan masih muda, kita punya orang tua, kita punya orang-orang yang mengasihi kita. Dan mereka ingin sekali supaya hidup kita lebih baik.
Mereka ingin sekali supaya hidup kita berhasil. Mereka ingin sekali supaya hidup kita menjadi hidup yang benar, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya kadangkala ada peran orang lain supaya kita bisa refocus. Ini tahapan pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah biasanya Tuhan langsung menjamah dan seketika itu sembuh. Tetapi khusus untuk orang ini, Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak langsung menyembuhkan orang buta ini. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan pegang tangannya, lalu Tuhan ajak dia jalan menuju ke luar kampung, saudara. Ini menarik. Karena ternyata ada proses di mana Tuhan memegang orang buta ini dan berjalan keluar kampung. Berarti ada sebuah proses di mana Tuhan berjalan bersama-sama dengan orang buta ini. Yang menarik di sini adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini ia bergantung kepada apa yang orang bilang. Orang buta itu tidak bisa melihat, itu sebabnya kalau ada orang yang membantunya, belok kiri dia akan ke kiri, belok kanan dia kanan. Orang bilang, orang yang ada di sampingnya bilang warnanya hijau, dia percaya itu hijau. Padahal belum tentu itu hijau, bisa jadi itu merah. Apa yang dikatakan oleh orang lain, itu pasti dia percaya. Tetapi kenapa Yesus harus memegang tangan orang buta ini dan mengajak berjalan bersama-sama menuju keluar kampung? Karena kita bisa bayangkan bahwa Tuhan Yesus sedang menyampaikan suara-suara kebenaran kepada orang buta ini. Mungkin dia berkata bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah berharga di mata Tuhan, engkau adalah biji mata Tuhan. Maka Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran-kebenaran yang memang seharusnya diterima dan didengar oleh orang buta ini. Karena mungkin persoalannya ia buta, persoalannya selama ini ia mendengar suara-suara yang salah. Itu sebabnya saudara, kalau kita mau refocus kembali, maka kita harus menerima tangan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain selain kita bisa berjalan bersama-sama Tuhan yang akan membuat kita bisa kembali mengubah kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dibutuhkan respon bagi kita atau dibutuhkan respon oleh kita untuk menerima lambaian tangan atau undangan tangan Tuhan supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini menarik. Yang ketiga, saya akan cepat. Sementara berbicara, kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan berbicara dan ketika mendengarkan suara Tuhan, maka inilah prinsip firman Tuhan. Bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mengapa Tuhan harus berbicara sambil berjalan? Karena ini mengajarkan prinsip bahwa kita harus mendengarkan pesan Tuhan. Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus mengerti seluruh kebenaran Tuhan supaya iman timbul di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa refocus kembali kalau Tuhan tidak menaruh iman dalam hidup kita. Kalau iman kita tidak kembali diteguhkan oleh Tuhan. Karena itu saudara, iman penting. Keyakinan dan kepercayaan kita penting. Dan dari mana kita mendapatkannya? Kita mendapatkannya dari suara Tuhan. Yang kelima, bagaimana kita bisa refocus saudara? Yang menarik adalah Tuhan menjamah orang ini dengan menggunakan ludahnya, saudara. Menarik sekali. Kita bisa menemukan kenapa Tuhan harus meludah. Saya percaya itu adalah cara terbaik, cara terindah yang Tuhan Yesus lakukan buat orang ini, saudara. Mungkin kita berkata, oh meludah itu kan jorok. Tidak, saudara. Pada zaman itu, pada budaya Alkitab kita bisa mengerti bahwa dengan ludah, seseorang bisa mendapatkan kesembuhan, saudara. Dan Yesus melakukan ini dan ini adalah cara yang terbaik, saudara. Tetapi yang menarik adalah Tuhan bertanya sama orang buta ini, apakah engkau sudah mulai baik melihat? Maka yang terjadi adalah Tuhan mengharapkan lewat pertanyaan ada sesuatu yang menarik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan bertanya? Kalau Tuhan bertanya, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan bertanya sekali lagi, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan orang buta ini. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu segala sesuatu. Dia Alfa, dia Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tahu segala sesuatu. Itu sebabnya ketika dia tanya sama orang buta ini, dia bertanya apakah engkau sudah melihat sesuatu? Maka orang buta ini harus jujur berkata, aku masih melihat tetapi masih samar-samar. Seperti orang berjalan-jalan tapi seperti pohon, saudara. Dia berkata seperti itu. Oleh sebab itu untuk refocus, maka dibutuhkan kejujuran dari kehidupan kita.
Kejujuran itu penting saudara. Kita harus menyadari bahwa kita itu lemah. Kita harus menyadari bahwa kita telah berbuat salah. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini salah. Itu sebabnya Tuhan bertanya dan Tuhan membutuhkan kejujuran kita. Amin. Yang berikutnya, Tuhan membuat pandangan kita menjadi blur. Kenapa blur? Saudara tahu ya, blur. Kalau dalam kamera itu kita bisa melihat itu nggak jelas gitu. Terlihat tapi masih blur. Kenapa Tuhan membuat blur? Kenapa untuk orang buta ini tidak langsung melihat tetapi dibuat blur, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena akhirnya kita mengerti bahwa blur itu baik supaya kita sadar bahwa kita ini sedang berproses. Kita sadar bahwa memang kita belum bisa melihat dengan jelas dan dibutuhkan proses. Selain kejujuran, dibutuhkan juga kemauan buat kita untuk menjalani tahap demi tahap untuk pemulihan kita. Ini penting saudara. Mengapa dilihat blur? Karena yang menarik adalah orang buta ini berkata apa? Aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan tetapi nampaknya seperti pohon. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini kita bisa mengerti. Ini orang buta. Tapi kok dia berkata, aku melihat orang seperti pohon-pohon. Maka kita bisa mengerti di sini bahwa orang ini bukan buta sejak lahir. Amin. Saudara nangkap bahwa orang ini bukan buta sejak lahir. Karena dia bilang, aku melihat orang seperti pohon. Berarti dia sudah tahu apa itu bentuk orang dan bentuk pohon. Berarti orang ini bukan buta sejak lahir, tetapi dia merupakan, dia buta karena ada sesuatu. Dan Tuhan menyembuhkan dia, membuat dia celik, itu bukan menyembuhkan dari awal karena ia sudah buta sejak lahir. Tetapi Tuhan merestorasi, Tuhan memperbaiki. Nah inilah yang disebut dengan refocus saudara. Tuhan memperbaiki penglihatan kita. Karena kita sebetulnya tidak buta sejak lahir. Kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah dibaptis, kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, kita sudah melayani Tuhan. Tetapi ketika kita belum melihat dengan jelas, membuat kita nabrak, membuat kita jatuh, membuat kita menderita. Itulah sebabnya ketika kita sadar, ketika kita jujur, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan merefokus kita, akan memperbaharui kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita sekarang bisa melihat dengan jelas. Amin saudara, ini menarik. Ini sangat penting buat kita. Jadi kembali ke pertanyaan awalnya. Mengapa Tuhan berkata dengan ekstrim untuk kita supaya kita mencungkil mata kanan kita yang sudah menyesatkan. Saudara perhatikan bahwa sebenarnya ini adalah pernyataan dengan kalimat kiasan. Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh memerintahkan supaya kita segera mencungkil dan membuang mata kanan kita. Karena pernyataan Tuhan kalau saudara baca itu didahului dengan kata jika mata kananmu menyesatkan. Itu berarti saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita benar-benar harus sadar dulu bahwa ada salah satu mata kita yang benar-benar menyesatkan kita saudara. Tuhan tidak bermaksud memerintah kita segera mencungkil dan membuang mata kanan kita yang menyesatkan. Tetapi Tuhan mau kita sadar dan kalau kita sadar bahwa mata kita sudah menyesatkan kita dan Tuhan mau supaya kita mencungkilnya. Nah Tuhan berkata mata kanan itu berarti hanya satu mata saja saudara, bukan dua-duanya. Karena hanya satu mata saja. Mengapa? Karena selama ini satu mata itu sudah menyesatkan kita sehingga kita menjadi buta secara rohani dan hidup di dalam dosa saudara. Berarti selama ini kita cuma menggunakan satu mata dan menutup mata yang lain. Sehingga membuat kita apa saudara? Tersesat dan hidup menjadi buta secara rohani, hidup dalam dosa. Berarti maksud Tuhan adalah lebih baik jika kita harus kehilangan satu mata yang selama ini telah merusak kehidupan kita. Dan hanya memiliki satu mata saja. Berarti Tuhan memberikan kiasan lebih baik kita punya satu mata saja. Daripada satu mata menyesatkan kita lebih baik satu mata saja. Satu mata saja ini penting. Dan apakah mata itu? Mata itu adalah mata rohani saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mata rohani bukan mata kedagingan. Bukan mata manusiawi. Mata rohani adalah mata iman saudara. Sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan. Mata rohani adalah kekudusan hati. Karena firman Tuhan berkata, hanya mereka yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan. Mata rohani adalah mata kekekalan.
Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang berdampak pada kekekalan. Inilah yang disebut fokus, saudara. Inilah yang disebut fokus, yaitu melihat satu titik utama saja. Yaitu siapa? Yaitu kembali kita melihat Kristus, saudara. Siapakah Kristus? Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kata firman Tuhan. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Ia adalah juru selamat dunia. Ia adalah yang awal dan akhir atau alfa dan omega. Siapakah Kristus? Kristus adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Kristus adalah kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya untuk refocus kita membutuhkan Kristus. Kristus menolong kita untuk melihat yang benar. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Dia berkata, karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, saudara, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan kita, saudara, mari kita memahami bahwa menjadi fokus atau refocus adalah sebuah pilihan. Menjadi fokus adalah sebuah pilihan. Karena itu hari ini pilihlah untuk fokus pada Kristus. Kalau saudara melihat teknologi lensa dan kamera, mereka berlomba untuk memiliki kemampuan autofocus. Mereka bisa menentukan fokus yang mana dan terus mengarah kepada titik itu. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan jauh lebih dahsyat dari teknologi yang modern. Mata kita diciptakan Tuhan sangat sempurna, melebihi teknologi kamera manapun, saudara. Melebihi teknologi lensa manapun. Tuhan mau kita hanya fokus kepada Kristus, saudara. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada Kristus, maka kita akan menjadi seperti Kristus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, pendeta saya masih muda. Masa saya harus jadi seperti pendeta? Masa saya harus menjadi seperti orang rohani terus menerus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi fokus adalah pilihan. Ketika saudara fokus kepada Tuhan, itu berarti saudara fokus pada keselamatan jiwa saudara. Kalau selama ini dosa membuat saudara jauh dari Tuhan, maka saudara mengerti bahwa itu adalah mengganggu keselamatan jiwamu. Kalau engkau lebih senang dengan hal-hal yang daging, dosa, sehingga engkau tidak lagi mau berdoa, tidak mau lagi percaya firman Tuhan, tidak mau lagi hidup benar, hidup kudus, maka engkau telah kehilangan fokus. Engkau perlu fokus, kenapa? Karena ini penting buat keselamatan jiwamu. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah berbicara tentang Kristus sendiri. Itu sebabnya kalau kita fokus pada hal-hal yang Kristus kehendaki, maka Tuhan juga akan berjanji menyediakan kepada kita apa yang kita perlukan. Mungkin selama ini kita hanya melihat kebutuhan dan keperluan serta keinginan kita sehingga kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Tetapi hari ini kalau kita memilih Kristus, betul kita kehilangan segalanya. Tetapi kita tidak kehilangan segalanya, kita justru memiliki segala-galanya karena Kristus. Amin, saudara. Kenapa Tuhan mau kita fokus? Karena Tuhan mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tanggung jawab seperti tanggung jawab yang Kristus lakukan. Kristus itu melakukan tanggung jawab loh sebagai anak, dia bertumbuh sampai dia dewasa, dia melakukan setiap tanggung jawabnya. Itu sebabnya hari ini ada fokus terhadap saudara, terhadap tanggung jawab saudara. Mungkin tanggung jawab saudara hari ini adalah sekolah, kuliah atau bekerja, maka fokuslah kepada Kristus yang akan menuntun kepadamu supaya engkau dimampukan melakukan setiap tanggung jawabmu. Amin, saudara. Kembalilah refocus, tetaplah fokus kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi, kalau kita fokus kepada Kristus, maka kita akan menjadi seperti Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Buat setiap saudara yang hari ini menyaksikan tayangan ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Jangan keraskan hatimu. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara secara khusus bagimu pada hari ini. Dan Ia berkata kepadamu supaya engkau fokus kembali. Sebab engkau selama ini telah melihat sesuatu yang salah dan membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Maka hari ini engkau harus kembali meneguhkan iman dan keyakinanmu dan mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada kasih yang semula. Lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan kembali lakukan hal yang semula. Kembalilah kepada kasih yang semula. Karena itu jika engkau berkata seperti itu, taruh tangan kananmu di dada. Maka engkau berkata, Tuhan Yesus pulihkan aku. Engkau berkata, Tuhan Yesus baharui aku. Engkau berkata, Tuhan Yesus ampuni aku. Aku sekarang mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Aku mau hidup kudus, aku mau meninggalkan setiap dosa dan aku mau berbalik kepadamu ya Tuhan. Jika ini doamu, katakan, Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itu persiapkanlah diri kita. Karena hari ini saya percaya menjadi hari keselamatan. Hari ini adalah menjadi hari kemenangan. Hari ini adalah hari Tuhan memulihkan kita dan merefokus kita kembali saudara. Karena itu buka hati kita untuk lawatan dan jamahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah kita pada hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus masuk dalam perjamuan suci. Perjamuan suci adalah sakramen, tindakan kita karena iman dan percaya kita mengingat kembali pengorbanan Kristus. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center memberikan kesempatan kepada setiap saudara yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, percaya kepada kematian dan karya Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosamu, untuk menebus dosa kita, maka saudara bisa menerima pelayanan perjamuan suci ini. Persiapkan roti dan anggur saudara, karena kita akan segera masuk di dalam pelayanan perjamuan suci. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Pada saat ini kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita berdoa, Tuhan kami siapkan hati kami
untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya ketika kami menerima roti dan anggur ini, kami memandang kepada Kristus yang telah mencurahkan darahnya bagi kami untuk menebus dosa kami, yang tubuhnya terpecah bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bahkan seluruh penggenapan janji-janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan roti dan anggur saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita, dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu kita mengucap syukur dan kita makan bersama-sama. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang terpecah, yang telah membenarkan aku dan memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku, pikiranku, perkataanku, keluargaku dan masa depanku diperbaharui. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, segala penyakitku disembuhkan. Aku akan mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat. Aku percaya tubuhku sehat dan segala kelemahan tubuhku, kutuk penyakit dan penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan karena melalui tubuh yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang terpecah. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita, dengar firman Tuhan. Sesudah itu kita mengucap syukur atasnya, kita berdoa dan kita percaya apa yang kita doakan ini terjadi dalam kehidupan kita. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian di atas kepala. Dan dengan iman percaya kita naikkan doa kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku percaya bahwa kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai pendidikanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, dan menjamin masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan karena melalui darah yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Katakan hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat, dalam kemenangan setiap hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus. Mari kita minum bersama dengan ucapan syukur. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Segala karyamu, kasihmu, kebaikanmu, segala perbuatanmu telah nyata di dalam kehidupanku. Aku mengingat kembali pengorbananmu. Aku mengingat kembali kasih setiamu. Dan aku percaya bahwa itu telah memulihkan aku. Dan hari ini aku kembali dipulihkan, aku kembali disegarkan, aku kembali dikuatkan. Bahkan aku percaya aku mengalami mujizat, aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga hidupku diubahkan. Dan aku juga percaya keadaanku akan diubahkan. Karena aku adalah anak-anak Tuhan yang mendapat jaminan untuk melihat perkara-perkara dahsyat dan hebat yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita yang baru. Engkau telah memberikan kekuatan yang baru. Engkau memberikan pengharapan bagiku ya Tuhan. Sehingga aku bisa berjalan, melangkah, melanjutkan kehidupan yang berkemenangan. Yang telah Engkau anugerahkan di dalam kehidupanku lewat kematian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa hamba berdoa. Buat setiap orang-orang muda yang menyaksikan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, dan ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa waktu ini bukan kebetulan. Kami percaya bahwa Tuhan telah hadir melawat kami, baik di rumah kami dan dimanapun kami berada ketika kami menyaksikan ini. Dan kami percaya bahwa lawatan Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu akan jauh lebih baik. Kami percaya bahwa akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Dan Tuhan akan menyatakannya itu di dalam kehidupan kami. Kami akan semakin bertumbuh. Kami akan meninggalkan segala hal yang tidak berkenan. Kami akan melakukan lagi apa yang baik, yang berkenan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Berkati masa muda orang-orang muda di tempat ini ya Tuhan. Yang menyaksikan tayangan ini, yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah Engkau memberikan sebuah tuntunan terang dan juga memberikan semangat pengharapan. Bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berkati masa muda mereka. Kami berdoa Tuhan jaga dan lindungi pergaulan mereka. Berikan mereka keberanian untuk berkata tidak pada dosa. Tetapi berkata ya pada Kristus dan segala kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini datang kepada Tuhan dalam permohonan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh orang-orang muda yang setia mengikuti ibadah dan tergabung dalam Glow Youth ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun dan menyertai memberkati komunitas ini, persekutuan ini, orang-orang muda di gereja kami. Meskipun kami masih ada dalam suasana pandemi, meskipun kami dibatasi dengan jarak, sehingga kami hanya bisa berjumpa dalam ibadah online. Tetapi kami percaya persekutuan bersama-sama dengan orang muda, dengan Tuhan, tetap akan Tuhan teguhkan bagi orang-orang muda di tempat ini. Bangkitkan generasi-generasi muda yang dahsyat ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami rindu, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Kami mendoakan dan mendukung pemerintahan yang ada. Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat kabinet yang Tuhan percayakan di bawahnya. Kami juga berdoa buat lembaga tinggi negara, buat aparat hukum, aparat keamanan, buat tentara, buat polisi. Kami berdoa buat dalam penanganan ekonomi, penanganan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan memampukan, Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan. Sehingga bangsa kami dipulihkan, bangsa kami sejahtera, bangsa kami dilindungi oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan kami doakan, gereja sahabat kami doakan. Sehingga di saat seperti ini gereja boleh tetap tegak berdiri untuk menyatakan kasih dan kebenaran Kristus. Kami juga berdoa buat Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center. Gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Gilbert, bersama dengan keluarga, seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, program-program gereja. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, mengurapi dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beribadah dan melayani. Tuhan, biarlah kami terus diteguhkan oleh Tuhan.
membuat kami tetap kuat di saat seperti ini. Dan membuat kami kembali untuk melihat bagaimana Tuhan, rancangan masa depan Tuhan akan Tuhan nyatakan dahsyat dalam hidup kami. Dan kami masuki dengan keyakinan yang teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pengurus Glow Youth. Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk mengemban tugas yang mulia yang Tuhan percayakan buat orang-orang muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan terimalah tuntunan, penyertaan dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan berkat serta perlindungan yang sempurna dari Bapa di surga. Cinta kasih, keselamatan dan rahmat yang selalu baru dari Tuhan Yesus Kristus. Serta pimpinan, tuntunan, penyertaan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu, masa mudamu mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, dimanapun orang-orang muda saudara berada pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya.